Halo Natasha. Namanya Natasha. Halo. Oke, mungkin kita sapa yang lain. Ada Sarah dari SMA Negeri 1 Medan. Halo Sarah. Halo Kak, Iya. Sarah kelas berapa kalau boleh tahu? kelas udah tamat SMA Kak? Oh, baru tahun ini ya tamatnya ya? Iya Kak, Oh. Selamat bergabung ya Sarah. iya. Wah, ada dari Stosa nih teman-teman. Halo Dika. Dikanya tidak menjawab. Mungkin dia malu. Anjeli juga malu-malu. Nah teman-teman nggak usah malu-malu. Kita di sini kan bersekutu bersama. Jadi ketika aku menyapa teman-teman boleh membalas sapaanku, boleh dibuka kameranya, boleh dibuka juga mikrofonnya ya teman-teman. Oke. Ada Ruth Tarigan dari SMA 1. Halo Ruth. Halo Kak, Ruth kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 10 Kak, Mia 9. Wah, kelas 10, berarti baru masuk ya. Ini Ruth Tarigan adiknya Agin nggak sih? Bukan ya? Oke, maaf ya Ruth, kirain kan karena sama-sama Tarigan adiknya si Agit. Maaf ya teman-teman. Oke. Ada juga nih dari sekolahku dulu ini SMA 12. Halo, Imelda Simanjuntak. Imelda Simanjuntak. Halo Kak, Hai, Imelda kelas berapa? kelas 11 Kak. Kelas 11. Pengurus PA juga kah? Selamat bergabung. Imelda. 5 udah ada yang kusapa. Ada SMA Negeri 9 Medan. Halo Rafael. Halo Kak, Rafael kelas berapa? Mana nih wajah Rafael? nggak bisa, kameranya nggak bisa Kak. Oh, it's okay. Rafael kelas berapa ya? Oh, kelas 12. Kelas 12. Selamat bergabung Rafael. Iya Kak. Selanjutnya, aku mau menyapa teman-teman dari SMA Negeri 4. Ini udah ada yang masuk ini. Halo Putri. Putri, halo. Iya, halo Kak. Putri kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11 Kak. Kelas 11. Putri pengurus PIK juga kah? Iya Kak. Oke, selamat bergabung. Iya Kak. Ada juga nih Rigolda Christine dari SMA Negeri 5. Halo Rigolda. Halo Kak, Rigolda kelas berapa? kelas 10 Kak, Kelas berapa? 10. Kelas 10, baru juga masuk siswa ya. Masuk siswa SMA maksudnya, masuk siswa udah lama ya. Oke. Ada Yemima ini juga ya? Ya ini baru ada lagi. Halo Yemima. Halo Kak. Yemima bener adiknya dari Agit? Iya Kak, Oh iya, Yemima kelas berapa? kelas 10 Kak. Oh kelas 10 baru masuk juga ya SMA. Selamat bergabung ya Yemima. Ya Kak. Halus sekali suaranya ya. Oke. Ada juga ini Loisa Minerva SMA Santoma 1. Halo Minerva. Halo Kak. Minerva apa kabarnya? Baik Kak. Minerva kelas berapa sih?
Sekarang kelas 11 Kak, naik kelas 11. Oke. Selamat bergabung Minerva. Ya Kak. Ada Saryanto, SMA Sulhas, Ayak Kanopan. Bah, jauh kali kau dari Ayak Kanopan ya Bang. Halo, Saryanto. Halo Kak, Saryanto kelas berapa ya kalau boleh tahu? kelas 12 Kak. Kelas 12. Oh, kenal Bang Deo, Deo Nababan. Kenal banget Kak. Kenal banget, sangat terkenal Bang Deo ini ternyata ya. Bang Deo pasti waktu dia Kak Uce. Kanopan nakal ya. Iya Kak. Kak Uce, si Iya, Bang? Saryanto ini apa yang selalu hadir PMS paling jauh? Wow, tepuk tangan dong untuk Saryanto. Ternyata ada juga yang dari Ayak Kanopan yang ikut kepada Krasten ini, Krasten ya bacaan namanya atau gimana baca namanya? Krasten dari SMA 5. Kristen Kak. Oh, Krasten ya. Namanya sangat unik Krasten. Krasten kelas berapa? Kelas 10 Kak. Kelas 10, baru juga ya SMA-nya. Krasten diajak siapa sih ikut ikut kata ini? Kenapa Kak? Diajak siapa gitu, tahu dari mana sih ikut kata ini? Oh, dari TA-nya Kak, TA dari sekolah. Oh, PA SMA Negeri 5 ya. Oh, ada juga katanya dari SMA Telkom. SMK Telkom ya? Teman-teman siswa yang dari SMK Telkom, boleh dong bersuara say halo. Oh, Freddy ternyata namanya. Halo Freddy dari SMK Telkom. Menunggu Freddy menjawab. Hai Kak. Oh, udah dijawab. Freddy dari SMK Telkom. Oh, multimedia. Hai. Kalau kamu kenal alumni kalian yang terkenal itu Rio Purba itu, dulu dia itu ikut persisten juga. Dia alumni kalian kan. Wah, senang sekali akhirnya SMK Telkom bisa gabung lagi. Udah bertahun-tahun nggak pernah gabung ke Persisten Medan. Selamat datang, Freddy. Ya Kak. Ya, aku juga agak kaget ya ada SMK Telkom gitu. Nah, Freddy tahu ibadah ini dari mana sih gitu? Dari grup alumni sekolah. Wah, keren sekali. Ini nanti Freddy bisalah kita jadikan pengurus persisten tim kreatif. Karena jurusannya multimedia ya kan. Nanti kepada kakak abang TPS bisalah menghubungi Freddy, oke? Oke Kak. Oke kan, berarti udah bersiap. Oke. Nah, teman-teman yang sudah hadir, boleh dong mengganti namanya. Misalnya nih kan,
SMA Negeri 12 Medan di depannya baru garis bawah nama aslinya. Contohnya Seman 12 garis bawah Yoselin Sinurat. Nah, teman-teman boleh mengganti namanya dong, biar kita tahu nih teman-teman dari SMA mana aja, dari sekolah mana aja gitu. Juga teman-teman boleh membuka kameranya gitu, biar kita bisa melihat satu sama lain. Walaupun jarak, kita terhalang jarak nih karena pandemi, tapi kan kita bisa menatap satu sama lain di balik layar. Nah, jadi boleh dibuka kameranya ya teman-teman. Juga mengingatkan teman-teman, ketika aku menyapa nanti, boleh teman-teman buka mic-nya. Tapi ketika tidak dibutuhkan untuk berbicara, teman-teman jangan lupa untuk mute mic-nya ya. Oke. Ternyata masih banyak nih yang belum membuka kameranya. Ayo dong teman-teman dibuka kameranya. Kenapa sih Kak harus dibuka gitu kameranya? Kan tadi udah dibilang supaya kita bisa menatap satu sama lain gitu, walaupun hanya di balik layar. Dan nanti panitia akan memfoto teman-teman dari sini gitu, di potret. Jadi biar nampak tuh kan wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya. Oke teman-teman, boleh dibuka kameranya ya. Nggak usah malu-malu, kita semua cantik, kita semua ganteng. Jadi harus dibuka ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang terganggu jaringannya ketika membuka kamera, itu bisa dimaklumi. Oke. Aku mau menyapa teman-teman yang sudah hadir. Shalom siswa. Shalom Kak. Shalom. Ya, imut-imut kali suara siswa ini ya. Sekali lagi aku mau menyapa. Shalom siswa. Shalom. Iya, selamat datang di kebaktian awal tahun ajaran 2021. Nah, teman-teman, kita ini hadir dari beberapa sekolah yang ada di Kota Medan. Tadi Boleh, tuh Kak. Boleh Kak. boleh katanya ya. Langsung aku coba, jawabnya harus semangat ya biar terlihat keren gitu. Oke, siap-siap sekolahnya yang aku panggil ya. SMA Negeri 1, halo. Halo Kak. Ada ya, ada lebih terdengar suara abang-abangnya. Coba deh, sekali lagi aku mau sapa SMA 1. SMA 1, halo. Halo Kak. Iya, terima kasih teman-teman SMA 1. SMA Negeri 2 Medan, halo. SMA Negeri 2 Medan mungkin akan menyusul nanti. Ini mungkin nggak akan kalah heboh sih. Ya, aku mau menyapa SMA Negeri 4, halo. Halo Kak. Terima kasih teman-teman SMA 4. SMA Negeri 5 Medan, halo. Halo Kak. Rame juga dari SMA Negeri 5 Medan ya. Oke. Selanjutnya aku mau menyapa SMA Negeri 12 Medan, halo. Halo Kak. Halo. Mama. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku mau menyapa teman-teman SMA Negeri 14 Medan, halo. Kak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman ada yang belum dipanggil sekolahnya? San Thomas Kak, Santo Thomas. Oh, Tadi iya, belum San San Thomas Thomas. 1, San Thomas 2. San Thomas 1, San Thomas 2 ya. Oke, bersiap ya teman-teman San Thomas 1 dan San Thomas 2.
Santo Mas 1, mana suaranya? Halo Kak. Halo Kak. Terima kasih. Selanjutnya Santo Mas 2, mana suaranya? Wah, sepertinya malu-malu. Ada dari metodis enggak? Ada ya tadi ya? Metodis berapa itu? 2. Metodis 2, oke. Semangat ya menjawabnya. Metodis 2, halo. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin nggak bisa aku sebutkan semuanya. Nanti di akhir ibadah kita bisa berkenalan lebih dalam lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau mengingatkan teman-teman untuk mengisi absen. Masih banyak. Hah? Nanti aja lah, lagi nggak ada orang di rumah. Iya. Boleh di mute mic-nya? Matikan mic-nya ya teman-teman, tapi kameranya harus tetap hidup. Nah teman-teman, panitia sudah mengirim link absen dari kolom chat. Teman-teman boleh mengisi absennya ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Persekutuan Kristen Kota Medan, yaitu Finlay Zaluhu. Kepada Finlay dipersilahkan. Ya, shalom teman-teman semua. Sudah kedengaran kah suara saya? Ada aman. Sudah Kak. Oh, oke. Terima kasih atas tanggapannya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Finlay Zaluhu dari SMA Lentera Harapan Medan. Beberapa di sini udah kenal saya dan ya beberapa juga belum. Ya, saya Ketua Kepengurusan Persisten Medan tahun 2021. Saya mengucapkan kepada teman-teman selamat bergabung di KATA, Kebaktian Awal Tahun Ajaran yang diselenggarakan oleh Persisten Medan. Sungguh luar biasa sekali melihat kakak abang dan adik-adik sekalian bisa hadir dalam kebaktian KATA ini. Di tengah masa yang begitu sulit ini, kita semua rela memberikan waktu, bahkan kuota kita, untuk bisa datang di tempat ini, beribadah bersama-sama. Bersyukur juga kita masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah kita di tengah kondisi yang tidak mengenakkan ini buat kita, bahkan membuat kita mungkin bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan online. Ya, seperti ibadah maupun sekolah online bahkan. Maaf panitia, saya nggak bisa buka kamera karena lagi di luar. Tapi bersyukur juga kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan bahkan semangat untuk bisa melakukan, bahkan melewati sampai di saat ini. Saya teringat kembali pada awal mula Persisten, 9 November 1988, seorang Kak Liz Simanjuntak bergumul mengenai pelayanan siswa. Dan akhirnya Tuhan menjawab dengan terbentuknya Persisten ini, yang dulunya bernama PSK, yaitu Persekutuan Siswa Kristen. Persisten mengadakan 2 macam kegiatan rutin, yaitu PMS, Persekutuan Minggu Sore, dan kelompok kecil. Persekutuan Minggu Sore itu kegiatan 2 mingguan yang mengajak siswa-siswi untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan mendapatkan kesegaran Tuhan. Untuk sekarang PMS ini dilakukan secara online, karena ya melihat kondisi pandemi kita nggak bisa berkumpul beramai-ramai kayak dulu. Selain itu kita mengadakan kelompok kecil untuk memuridkan siswa yang sudah hadir di PMS agar kerohaniannya terjaga dan tetap bertumbuh. Selain itu ada beberapa kegiatan lain yang diadakan oleh Persisten Medan, yaitu camp siswa yang diadakan 3 tahunan, camp kepemimpinan buat kelas 12, dan masih banyak lagi. Persisten hadir di tengah-tengah siswa untuk mempersiapkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di masa depan nanti. Oh ya, aku perhatikan ini banyak nih yang belum, yang baru-baru pertama kali ini aku nampak wajahnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir nih,
kami dari Persisten punya lagu khusus buat kalian. Silakan Bang Operator boleh menyampaikan lagu Selamat Datang kepada teman-teman kita sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada teman yang baru datang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Selamat datang kami ucapkan kepada teman yang baru datang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Kembali saya menyapa teman-teman semua. Selamat datang di ibadah PMS spesial kata Minggu 25 Juli 2021 dengan tema Knowing, Loving, and Living. Teman-teman, pada tema kita kali ini kita diajak untuk mengetahui, menerima, dan mau tinggal di dalamnya sebagaimana kita orang percaya meyakini Allah sebagai juru selamat dan penentu tujuan hidup kita. Kita juga pastinya akan dibukakan oleh santapan rohani melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Bang Rigop. Kepada Bang Rigop, selamat melayani Bang. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kiranya Bapa, kami berdoa untuk PMS kami kali ini, semoga Engkau yang turut campur tangan dan ikut mengambil bagian di dalam kami, sehingga melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Bang Rigop, kami dapat dibukakan oleh firman-Mu dan dapat dikenyangkan oleh-Mu melalui santapan rohani yang akan dibawakan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati setiap pribadi yang ada di dalam ibadah ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu kini hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapakah sesungguhnya Ia yang memberikan cinta kasih, menggenggam erat setiap pribadi dan menguatkan iman kita? Mari lebih dalam lagi untuk bersukacita menerima Ia, Sang Juru Selamat yang penuh kemuliaan. Kita bernyanyi, We Give the Faith. Teman-teman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita SMA Negeri 4 dengan lagu berjudul Dia Sungguh Baik.
Teman-teman, kami menyediakan sebuah tayangan untuk kita saksikan bersama-sama, yaitu tayangan berupa video berjudul The Bridge.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Melalui tayangan video berjudul The Bridge yang baru saja kita saksikan bersama-sama, dapat kita lihat bagaimana seorang bapak dengan sangat rela mau mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan puluhan orang yang sesungguhnya tak layak untuk diselamatkan. Mereka yang jatuh ke dalam dosa, mereka yang menikmati dosa-dosa duniawi, mereka yang hidup dengan segala kemegahan dunia ini, sangat tidak layak untuk diselamatkan. Dalam Roma 5 ayat 8 tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada kata-kata yang paling indah untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada tindakan yang begitu besar untuk mampu menggantikan pengorbanannya. Tetapi dengan tulus hati saat ini, mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita bernyanyi, haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love.
kita berdoa. Bapa, benar bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Karenanya kami memuji Tuhan. Karenanya kami meninggikan Tuhan. Sebagaimana melalui sebuah tayangan video tadi, kami bisa melihat seperti apa besarnya pengorbanan Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Video ini memang hanya buatan manusia. Tidak dapat menyamakan pengorbanan Kristus yang adalah Tuhan yang mati di salib itu. Namun demikian hati kami tersentuh dan hati kami terbuka kepada Tuhan. Maka terpujilah Engkau Allah kami. Mulialah Engkau. Sungguh ya Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan. Apapun kondisi kami masing-masing, yang terpisah di rumah masing-masing, tetapi dengan terhubungnya kami di ruangan virtual ini, kami mau bersama-sama di dalam satu persekutuan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat sore ya, selamat sore adik-adik siswa, teman-teman persisten sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Knowing, Loving, and Living. Saya akan share PPT dulu. Oke, teman-teman, mari apapun kondisi di rumah, mungkin ada yang sedang berisik, ada yang sedang tidak nyaman, ada yang tadi sebelum ibadah ini harus ribut dulu, ada ya ribut-ribut kecil misalnya ya, ngisi kuota dan lain-lain. Tetapi saat ini kita mau menenangkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan. Apakah kalian mendengarkan suara saya, teman-teman? Masih, Bang. Oke. Baik, teman-teman, apa sih artinya knowing? Pertama-tama yang akan kita bicarakan adalah knowing, mengenal, begitu ya. Nah, mengenal ada dua hal sebetulnya. Apakah mengenal itu soal pengetahuan, pengalaman kognitif, atau soal emosi, pengalaman emosional? Maksudnya apa? Apakah mengenal itu tahu bahwa ketua persisten tadi laki-laki begitu ya, tahu informasinya. Lalu misalnya dia menyampaikan beberapa hal tentang persisten gitu ya. Kita tahu beberapa informasi tentang dia melalui sharing tadi. Apakah itu mengenal? Gitu ya. Kalau itu mengenal, maka pengenalan kita sangat dangkal dong ya. Karena sedikit sekali yang kita tahu tentang ketua persisten. Lalu kemudian kita misalnya kepoin nih, cari Instagramnya, lalu misalnya cari info di sekolah mana dan seterusnya. Apakah pengetahuan yang makin banyak menunjukkan bahwa kita kenal dia? Belum tentu, begitu ya. Lalu yang kedua, pengalaman emosional. Apakah pengenalan akan Allah itu, knowing God, itu tentang pengalaman emosional? Ada waktu di mana kita tersentuh banget. Misalnya yang lalu kamu baru bagi raport gitu ya, lalu kamu dapat dapat peringkat gitu ya, peringkat 1 atau 2 selama ini kamu harapkan banget, sehingga kamu merasa tersentuh, oh Tuhan baik banget, ada satu pengalaman emosional, merasa Tuhan baik banget bagimu. Atau ada orang yang misalnya baru saja mengalami kecelakaan gitu ya, di antara semua penumpang bus itu Bang, hanya aku yang selamat. Hanya aku. Bayangin ya Bang, semua penumpang di bus itu ada yang luka-luka, aku sedikit pun tidak. Ada satu pengalaman emosional, dia merasa bahwa oh Tuhan itu baik banget ngejagain aku. Apakah itu pengenalan akan Tuhan? Knowing God
Apakah pengetahuan atau pengalaman emosional? Nah, teman-teman, mengenal itu bukan tentang pengalaman kognitif dan bukan tentang pengalaman emosional saja. Tetapi sebetulnya knowing, mengenal, itu ada dalam sebuah relasi interpersonal. Mengenal itu tercipta ketika ada relasi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Itulah mengenal. Ada keintiman, kedekatan, kelekatan, ada kebersamaan, pernah bareng gitu. Dan komunikasi yang dialogis. Kalau misalnya kamu punya teman di sekolah, tapi dia nggak pernah ngomong apapun, selalu searah, kamu aja yang share, kamu aja yang curhat, kamu aja yang ngomong. Kalau dia nggak ada, dia nggak ngomong sama sekali. Apakah kita mengenal? Enggak. Kita hanya bisa mengenal di dalam sebuah relasi. Pengenalan itu ada dalam relasi interpersonal. Pengenalan itu ada di dalam sebuah kedekatan. Kita pernah bareng, kita komunikasi dengan dia. Itulah pengenalan. Nah, mengenal itu hanya tercipta di dalam hal itu. Kalau kita hanya tahu Presiden Jokowi itu, kita tahu infonya. Kita bisa gali info banyak tentang Presiden Jokowi. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Presiden Jokowi? Belum tentu, kita hanya tahu tentang dia. Nah, teman-teman, kehadiran Allah adalah sebuah peristiwa objektif dalam sejarah kehidupan manusia. Kehadiran Allah itu bukan sebuah peristiwa subjektif bahwa Allah itu hadir melalui pengalaman-pengalaman personal, tidak. Kamu mengalami atau tidak, Allah itu merupakan satu pribadi yang hadir di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Allah itu ada secara objektif, baik kamu yakini atau tidak. Kamu mulai ragu, kamu mulai pengetahuanku nggak tahu tentang Tuhan gitu. Pengetahuanmu terbatas, tidak tahu tentang Tuhan, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Tetapi, apa yang membuat manusia akhirnya tidak bisa mengenal dia? Tidak bisa merasakan relasi dengan dia. Firman Tuhan berkata, mengenal Allah itu dibangun di atas relasi, diikat di dalam kasih. Harusnya. Allah itu secara objektif betul-betul ada. Kamu percaya atau tidak, kamu punya pengetahuan yang lengkap atau tidak, Allah itu adalah pribadi yang hadir di tengah-tengah sejarah dunia. Dan mengenal Allah itu ada di dalam sebuah relasi yang diikat di dalam kasih. Diikat di dalam kasih. Keseluruhan tema kita, knowing, loving, living, itu ada di dalam kalimat itu. Jadi relasi yang diikat di dalam kasih. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau demikian, kenapa manusia tidak merasakan kehadiran Tuhan? Kenapa ada manusia yang tidak berelasi dengan Tuhan? Maka kita tahu jawabannya dari Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Bukan Allah tidak ada. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala penderitaan, mungkin beberapa di antaramu kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan adik kakak karena COVID misalnya, kehilangan orang-orang yang paling kita kasihi. Bukan hanya paling kita kasihi, tapi orang-orang yang paling signifikan dalam hidup kita. Lalu kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Ini udah hampir 2 tahun pandemi nggak lewat-lewat. Jutaan manusia mati. Tuhan tetap ada. Saya nggak mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kematian saudara-saudara kita. Bukan. Bukan sesederhana itu. Secara objektif,
COVID bisa membunuh manusia, iya. Tetapi di atas segala peristiwa ini, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada. Tetapi apa yang membuat kita sulit mengetahui akan kehadiran, mengalami akan kehadiran Tuhan adalah dosa dan pelanggaran manusia. Dosa dan pelanggaran manusia itu memisahkan manusia dari Allah. Teman-teman, pengenalan akan Allah tidak mungkin dicapai melalui refleksi pribadi atau upaya menemukan ide terbaik tentang Allah. Allah tidak dapat direngkuh dan dikenali. Mau engkau bermeditasi selama bertahun-tahun di puncak bukit yang paling suci sekalipun. Mau engkau melakukan ritual agama apapun, kamu tidak akan pernah mungkin bisa merengkuh sampai kepada Allah. Dengan refleksi apapun, dengan ide-ide terbaik tentang Allah. Oh, Allah harusnya begini, Allah harusnya begini. Itu tidak akan mungkin bisa mencapai Allah. Karena apa? Sekali lagi, dosa itu bukan hanya memisahkan manusia dari Allah, tapi merusak kognitif manusia. Kalau kita menjadikan Allah sesuai dengan pengetahuan kita, maka Allah terlalu kecil sesungguhnya. Pengetahuan kita terlalu kecil untuk bisa menangkap kebesaran Allah. Jadi Allah tidak akan pernah mungkin dicapai melalui ide terbaik dari manusia ini. Teman-teman, seorang penulis, teman-teman siswa ya, seorang penulis dari buku yang saya baca, Knowing God, Mengenal Allah, menulis begini, antara mengenal versus mengenal tentang, ya. Seseorang dapat mengetahui baru muda-mudi. Kita tiap minggu dengar khotbah, tiap PMS dengar khotbah, ya, Persekutuan Minggu Siswa ya. Tiap kali kita buka YouTube kita bisa dengar khotbah yang bagus-bagus begitu. Teman-teman, J.I. Packer ini menulis begini. Seseorang dapat mengetahui banyak about God, tentang Allah, tanpa banyak mengenalnya, knowing God. Ya. Itu berbeda dengan knowing God. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui banyak tentang kesalehan tanpa banyak mengenal. Ada loh banyak orang mengetahui banyak kesalehan tanpa banyak mengenal. Karena pengertian mengenal, knowing, itu ada di dalam sebuah relasi yang saya sebut tadi. Karena itu teman-teman, seringkali kita mengira kita telah mengenal Allah, padahal kita hanya menciptakan Allah kita sendiri yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kepribadian kita. Maksudnya apa sih, Bang? Gini, biar saya jelasin ya. Teman-teman, yang pertama gini, seringkali kita berpikir sudah mengenal Allah, padahal kita hanya menghampiri sesuatu yang nggak nyata. God is our imaginer person. Kalau ditanya apakah kamu percaya? Kamu kenal dia? Iya. Coba jelasin. Ya nggak terjelaskan lah. Pokoknya dia Allah lah. Nggak terjelaskan itu. Kita percaya Tuhan, tetapi kita sulit untuk merasakan dia yang nyata di dalam hidup kita. Sebuah konsep yang imajiner, yang sulit terjangkau. Yang kita ciptakan sendiri sebetulnya. Nah, yang kedua gini nih, saya mau jelasin. Seringkali kita mengira kita sudah mengenal Allah, padahal kita hanya menghampiri kesempurnaan atas segala ketidaksempurnaan, ketidakpuasan, atas kehidupan kita. Maksudnya apa sih, Bang? Gini nih, ada banyak manusia yang merasa hidup ini nggak adil. Diperlakukan gak adil, selalu dibandingin, ya, selalu dibandingin dengan kakaknya, dengan anak tetangga misalnya. Lihat tuh anak si itu tuh, lihat tuh temanmu tuh,
Dia sama kamu setiap hari, tapi dia masuk SMA 1. Kamu SMA manapun tidak bisa masuk. Misalnya. Lalu ada satu keadaan yang putus asa dalam hidup kita. Ada keadaan yang merasa I'm a loser gitu ya. Aku orang sudah gagal, aku orang buruk misalnya. Orang yang selalu melihat dirinya buruk, orang yang selalu melihat dirinya orang yang jelek, orang yang nggak pantas, orang yang nggak mungkin diterima oleh siapapun, punya rasa percaya diri yang sangat rendah gitu. Orang-orang yang akhirnya selalu pasrah gitu ya, sehingga kalau ada kesulitan sedikit langsung menyerah gitu. Orang-orang seperti ini seringkali menciptakan Tuhan yang sangat ideal, sehingga Tuhan yang dia sembah sebetulnya adalah konsep idealnya. Misalnya, dia akan senang menyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia akan senang. Karena apa? Karena di dalam jiwanya ada ketidakberdayaan, keputusasaan. Sehingga dia hanya mau mengenal Allah yang dia ciptakan itu. Allah yang selalu menjawab pergumulannya. Allah yang akan selalu menjawab kebutuhannya. Allah yang akan selalu menjawab apa yang dia inginkan. Itulah Allah yang dia ciptakan. Apakah dia mengenal Allah? Belum tentu. Walaupun dia sangat rohani, menyanyikan lagu-lagu yang sangat menyentuh. Tapi justru seringkali itu menunjukkan dia sedang bertemu dengan Allah, ideal person-nya. Bukan Allah yang objektif tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Yang ketiga, seringkali kita mengira kita sudah mengenal Allah, berelasi dengan Dia. Padahal kita hanya bertemu dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa nih, Bang? Teman-teman kan udah mulai masuk SMA. Di dalam tahap perkembangan, teman-teman mulai meninggalkan remaja awal. Dari kelas 6 SD, kelas 1, kelas 2 SMP, sebetulnya itu remaja awal. Lalu mulai masuk ke remaja tengah dan remaja akhir nanti waktu kuliah. Teman-teman, ketika teman-teman mulai remaja tengah menuju remaja akhir atau menuju kepada dewasa, teman-teman cara berpikirnya mulai kompleks nih, ya kan? Teman-teman mulai nggak mau disamakan dengan anak-anak lagi. Teman-teman mulai berpikir kritis, mulai bisa berefleksi, merenung. Tahapan perkembangan otaknya udah sampai di situ tuh. Mulai berpikir yang kelas 2, kelas 3, aku nanti mau jadi apa ya? Nanti kuliahnya jurusan apa ya? Nah, itu suatu proses mulai bertemu diri. Mulai bertemu diri. Ada identitas yang terbentuk. Teman-teman, waktu teman-teman mulai berdialog dengan diri, seringkali kita mengira kita berdialog dengan Tuhan, padahal kita hanya berdialog dengan diri kita sendiri. Kita hanya bertemu dengan diri kita. Kehidupan rohani kita hanya ekspresi dari aktualisasi diri. Maksudnya apa, Bang? Nah, gini dia. Sederhananya gini. Ada orang-orang yang mulai dewasa tuh, kelas 1 SMA, mulai matang pemikirannya gitu. Mulai mampu mengeluarkan, mensintesis pemikirannya sendiri, mulai mampu mengeluarkan ide-ide. Nah, ada orang-orang yang cukup cepat tuh pertumbuhannya. Sehingga dia seringkali membaca sesuatu punya insight, baca novel lalu punya ide. Lihat film punya ide. Tadi nonton tayangan yang menyentuh, dia langsung punya ide. Nah, dia mengira dia sudah mengenal Tuhan, padahal dia hanya mengenal ide-idenya dia sendiri. Dia hanya bertemu dirinya. Baca Alkitab misalnya. Baca Alkitab. Belum lagi mendengar Tuhan bicara melalui Alkitab, tapi karena bacaan yang di Alkitab itu bagus gitu ya, itu udah merangsang pemikirannya, berkembang tuh pemikirannya. Oh, harusnya gini dong, harusnya dunia begini, harusnya begini, harusnya begini. Berkembang tuh otaknya. Kelas 2, kelas 3 SMA, apalagi udah kuliah tuh. Nah, tapi seringkali kita salah. Kita seringkali berpikir kita sudah berelasi dengan Tuhan. Padahal kita hanya berelasi dengan diri kita sendiri. Teman-teman, kita bukan hanya kehilangan kemampuan mengenal Allah, tetapi juga kehilangan kasih.
Sejak kapan kita kehilangan kasih? Di dalam Kejadian 3 ayat 10, mari kita buka bersama-sama. Kejadian 3 ayat 10, karena ini nanti akan jadi bahan kita. Mari buka. Kejadian 3 ayat 10. Ada nggak satu siswa yang mau membacakan untuk kita? Buka mic-nya dari manapun. Silahkan, Dek. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telancang sebab itu aku tersembunyi. Oke, Arya. Thank you ya, Arya. Arya Ya, dari Pak. sekolah mana, Arya? SMA Negeri 9, Pak. Wah, dari SMA Negeri 9. Thank you ya. Teman-teman, apa yang dikatakan dari ayat 10 ini coba perhatikan deh. Ayat 10 yang dibacakan teman kita Arya tadi. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Takut, teman-teman. Maksudnya apa sih takut itu? Teman-teman, manusia menjadi takut kepada Allah karena kehilangan kasih. Ingat ya yang saya sebutkan di awal bahwa relasi antara manusia dan Allah itu diikat oleh kasih. Dan ketika manusia berdosa, inilah yang hilang sehingga manusia bukannya mengasihi Allah, justru takut kepada Allah. Apa itu takut? Manusia kehilangan relasi karena kehilangan kasih itu. Manusia menjadi malu, merasa ada cacat celah dalam hidupnya. Manusia merasa bersalah karena melakukan pelanggaran. Inilah akibat dosa. Dan ini yang terus-menerus diwariskan. Sehingga seluruh hidup kita, teman-teman, itu selalu kita upayakan untuk mengatasi rasa malu dan rasa bersalah dalam diri kita. Sehingga ada banyak orang mengejar prestasi, ingin famous, mencari popularitas, mencari follower sebanyak-banyaknya di Instagram, mencari viewers terbanyak misalnya. Apa yang sedang dia cari adalah yang dia cari sesungguhnya sesuatu yang bisa menutupi rasa malu dan rasa bersalah. Dan ini sebetulnya kalau lebih jauh adalah dosa. Jadi manusia seringkali mengatasinya dengan mencari solusi di luar ini. Padahal masalahnya ada di dalam diri manusia. Teman-teman, manusia akhirnya apa? Tumbuh di dalam sejarah peradaban manusia memiliki dua cinta. Cinta karena dan cinta jika. Kita hanya mengenal ini, teman-teman. Dunia yang kita hidupi sekarang ini, seringkali kita mencari cinta di sana, tetapi cinta yang dikenal manusia hanya cinta karena dan cinta jika. Maksudnya apa, Bang? Cinta karena itu, karena kamu sesuatu, maka kamu dicintai. Karena kamu itu misalnya, karena kamu itu pintar, kamu dicintai. Kamu diterima di dalam sebuah pertemanan. Gitu. Atau jika kamu mau mengikuti aturan-aturan ini, kamu diterima, kamu dicintai. Jika kamu juara satu, maka kamu dicintai. Jika kamu bisa memenangkan ini, memenangkan itu. Jika kamu punya penampilan yang baik. Jika kamu punya status sosial yang baik. Jika kamu punya perform yang baik. Jika. Atau karena kamu suaranya bagus. Karena kamu cantik. Karena kamu itu populer. Karena kamu itu dan seterusnya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya akan keberhargaan dan cinta kasih, tapi dunia tidak pernah dapat memenuhinya. Karena dunia yang kita hidupi sekarang ini, adik-adik, teman-teman, adalah dunia yang sudah di dalam dosa tadi, yang sudah kehilangan cinta. Teman-teman, karena itulah kebutuhan kita sebetulnya adalah cinta yang tak bersyarat. Unconditional love. Itulah kebutuhan kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan unconditional love.
Teman-teman, mari kita lihat ayat yang tadi yang sudah dibacakan itu, tapi kita lihat ayat 8 sampai 9. Ada nggak siswa yang mau membacakannya? Siswa yang lain boleh? Buka mic-nya. Silakan, teman-teman. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Sudah adakah? Ayo. Ya, sudah ada yang buka mic, kelihatan kedengarannya. Kejadian 3. Adakah teman-teman? Kejadian 3 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Teman-teman, thank you ya. Sekali lagi untuk Arya, thank you. Teman-teman, lihat ayat ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, melanggar apa yang Allah perintahkan, lebih memilih untuk mendengarkan iblis. Sehingga manusia itu, meskipun sudah mendengar Allah berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, manusia itu lebih mendengarkan iblis dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Teman-teman, manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam keberdosaan manusia, di dalam kehilangan akan kasih yang tadi, yang akhirnya takut kepada Allah, justru ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Tuhan yang datang kepada manusia yang berdosa itu, bukan manusia yang datang kepada dia. Sehingga berbicara tentang knowing, loving, living. Teman-teman, ini bukan berbicara tentang manusia yang mengenal Allah, mengasihi Allah, dan hidup di dalam Allah. Tetapi ini sebaliknya berbicara tentang Allah yang mengenalimu, mengasihimu, dan ingin hidup bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan dia. Jadi tema kita hari ini bicara tentang knowing. Allah lah yang berinisiatif. Dia yang datang kepada manusia yang menolaknya itu. Dialah yang datang kepada manusia yang lebih mendengarkan iblis itu. Langkah Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, teman-teman. Dalam keadaan sejuk, Allah datang. Allah datang bukan dengan segala murka yang menyala-nyala. Tapi kelak akan ada waktunya Allah menyatakan murkanya kepada dunia ini. Tetapi Allah saat ini datang di hari yang sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi lihat ini yang saya tandai, teman-teman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia. Manusia bukannya datang waktu ceritanya nggak gini. Lalu mereka dengar, lalu mereka langsung sujud di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah berdosa sekali. Enggak, teman-teman. Udah berdosa bersembunyi lagi dia. Karena memang akibat dosa. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhanlah yang memanggilmu siapapun engkau. Dialah yang memanggil di manakah engkau. Apapun masa lalumu, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau perbuat hingga remaja ini, apapun selama ini yang kau lakukan, kalau engkau tidak pernah serius dan sungguh-sungguh untuk knowing, untuk loving dan ketiga berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukan engkau yang mengasihi dia. Betapa tercemarnya kasih manusia. Manusia mengasihi dengan kasih jika dan kasih because, kasih karena. Tetapi di dalam Yesus ada unconditional love. Ada kasih yang tidak bersyarat. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tanpa syarat, teman-teman. Kekal. Kekal. Selama-lamanya. Dan aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Dan di manakah kasih itu terlihat? Kasih itu terlihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Yesuslah kita menemukan cinta yang tak bersyarat itu. Cinta meskipun. Cinta yang menerima kita apa adanya. Teman-teman, ada sebuah cerita. Saya senang dengan cerita ini. Saya sering pakai di ilustrasi khotbah. Katanya sih cerita ini cerita nyata di Jepang gitu ya. Di Jepang itu kan untuk masuk kampus negeri itu susah banget. Lebih susah dari masuk ITB kita di sini ya. UGM, ITB, UI misalnya. Susah banget. Jadi harus betul-betul punya persiapan yang matang banget. Lalu ada seorang remaja yang orang tuanya sangat ingin anaknya ini masuk di kampus negeri terbesar di Tokyo gitu ya. Lalu anak ini mati-matian gitu ya, belajar, ikut bimbel, mati-matian belajar, ikut bimbel dan seterusnya. Karena apa? Bagi dia bisa diterima jika orang tua jika dia bisa diterima orang tuanya jika dia masuk kampus negeri itu. Maka dia mati-matian belajar. Lalu pada hari pengumuman gitu ya, pada hari pengumuman tiba-tiba dia lihat pengumuman dia tidak masuk. Hancur seluruh harapan, hancur banget. Lalu dia pergi ke taman gitu ya, pergi ke taman merenungi, kurang apa ya usahaku, kenapa aku nggak masuk? Apa respon orang tua? Bagaimana orang tuaku nanti? Aduh, malu banget sama tetangga, kolega, sama saudaraku, orang yang sangat diharapkan dan seterusnya. Dia berpikir-pikir sampai akhirnya larut malam. Larut malam dengan sangat lemas dia pulang karena gagal gitu. Dia pulang lalu sampai larut malam ini kamu ngapain? Dia nggak bisa jawab karena tiba-tiba papanya bilangnya, apa ini bilangin kamu harus belajar, kamu nggak pernah dengar apa kata mama, kata papa. Lalu dia ambil ikat pinggang, disabet itu anak, dipukul beberapa kali sampai akhirnya anak itu pergi ke kamar dengan badan merah-merah, dia menangis. Keesokan harinya muncul headline berita surat kabar di Jepang gitu ya, seorang anak SMA bunuh diri karena tidak masuk di kampus negeri. Dia memilih bunuh diri karena baginya dia sudah tertolak. Dia memahami dia hanya diterima orang tuanya kalau dia bisa lulus di kampus negeri. Mungkin bukan seperti itu sih sakleknya orang tuanya, tetapi itulah yang dia konsep manusia. Teman-teman, betapa mengerikannya cinta di tengah-tengah dunia. Saya nggak katakan sih orang tuamu jahat, tidak. Tetapi kita sebagai manusia berdosa, cinta di dalam manusia sungguh bersyarat. Tetapi di dalam Yesus, engkau diterima apa adanya. Apa yang adalah Allah turun ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan dia menjadi sama dengan manusia di dalam rupa daging. Dia datang karena nggak mungkin kita sampai ke sana. Dia mengerti persoalan utama kita adalah dosa. Dosa harus dihukum, tetapi dia mengasihi kita.
Dia letakkan seluruh dosa kita di pundaknya. Dan hukuman atas seluruh. Teman-teman, mengerti dan menerima cinta kasih Tuhan yang unconditional, ini menjadi dasar atas seluruh pertumbuhanmu sebagai remaja. Engkau diterima. Kita tidak harus melakukan sesuatu supaya Tuhan menerima kita. We are accepted by God completely as we are. Kita diterima, teman-teman, secara komplit sebagaimana kita ada. Kita dicintai oleh Dia. Maka tindakan-tindakan kita itu bukan itu bukan sebuah usaha supaya kita diterima Tuhan, tidak. Justru kita diterima Tuhan. Tindakan kita adalah meresponi cinta kasih-Nya. Meresponi cinta kasih-Nya. Mungkin selama SMP kamu generasi COVID, gitu. Kelas 10 di antaramu kamu generasi COVID, gitu. Atau kelas 11, kelas 12. Selama 2 tahun terakhir ini belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Kamu belajar yang ya ampun Bang, jenuh banget gitu ya, lihat layar terus-menerus sehingga kamu akhirnya tidak bertanggung jawab atas seluruh waktu, tidak bertanggung jawab atas seluruh anugerah Tuhan yang mempercayakan studi untukmu. Bahkan selama kamu harus membatasi aktivitas di rumah, kamu punya relasi yang rusak dengan orang tuamu, dengan kakakmu, dengan adikmu, rebutan laptop, rebutan HP, rebutan kuota, dan seterusnya. Ada orang-orang yang akhirnya menghabiskan waktu di rumah, di kamar, berlama-lama, searching web apapun gitu ya, sampai akhirnya kita kecanduan game, kecanduan pornografi, kecanduan apapun kondisimu selama 2 tahun terakhir ini. Atau bahkan mungkin engkau saat ini tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk melanjutkan studi ini karena masih PPKM. Apapun kondisimu saat ini kebenaran yang Tuhan nyatakan bagimu hari ini. Mari dengarkan adik-adik. Kita di dalam Yesus Kristus diterima apa adanya. Ada cinta kasih yang tak bersyarat di dalam Dia. Karena itu teman-teman, maukah kita meresponi cinta kasih Allah ini? Mari kita membuka Yohanes 1 ayat 12. Sudah dapat? Yohanes 1 ayat 12. Saya mau kita membacanya masing-masing. Boleh dengan setengah suara, kamu tidak perlu hidupkan mic. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya mau ulang secara sepintas, teman-teman. Knowing, mengenal, loving, and living, itu disatukan di dalam sebuah kata, relasi. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Tapi manusia memilih untuk taat kepada iblis daripada kepada Allah hingga berdosa. Dosa memisah, bisa mengenal, mengasihi, dan hidup di dalam Dia. Dengan segala upaya kita justru menciptakan Allah-Allah lain selain daripada Allah yang sejati. Karena itulah Allah tahu, apapun tidak akan pernah mungkin bertemu dengan Allah. Karena itulah Dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia tahu kebutuhan terbesarmu, cinta yang tak bersyarat. Dia datang, Dialah terang
itu, dia itu mereka yang percaya dalam nama. Betapa engkau berharga, apapun kondisimu dan keadaan. Maukah engkau meresponi cinta kasih Allah? Bagaimana, Bang? Dengan membaca ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya. Apa artinya menerima dia? Kau tidak mungkin menerima Yesus jika engkau tetap mau menyimpan dosa-dosamu. Kalau engkau mau menerima Yesus secara pribadi di dalam hatimu, maka engkau harus mengakui segala dosa dan pelanggaran. Akuilah di hadapan Yesus. Yesus yang mati di salib itu, dia mati untuk dosa-dosamu. Saya memberikan waktu bagi kita. Mari kita, apapun keadaan di rumah, maukah engkau menenangkan dirimu sejenak? Maukah engkau duduk sejenak? Duduk sejenak dengan posisi yang lebih nyaman. Kalau mungkin tadi engkau sempat tiduran atau keluar, mari duduk. Dengarkan. Bukan saya, tetapi Tuhan yang sudah berbicara kepadamu. Mari menenangkan hatimu. Maukah engkau meresponi cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Cinta yang tak bersyarat, yang menerima engkau apa adanya. Jika engkau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu, kau harus mengakui dosamu. Akuilah setiap dosa pelanggaran. Akuilah mungkin ketidakseriusanmu selama ini. Akuilah mungkin betapa seringkali engkau berkompromi. Dengan selalu menghadap handphone, engkau sudah membuka berbagai situs yang tidak berkenan, yang tidak senonoh. Akuilah dosa apa. Akui secara pribadi, teman-teman. Dengan demikianlah engkau memberikan ruang bagi Kristus di dalam hatimu. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan diam di dalamnya, makan bersama-sama dengan dia. Teman-teman, firman Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu. Pintu mana? Pintu hati, teman-teman sekalian. Adakah yang mendengarkan suara Tuhan? Adakah yang mendengarkan suara yang menyatakan betapa aku mencintai engkau? Engkau tidak akan pernah mungkin mengenal aku. Engkau tidak mungkin mencintai aku. Engkau tidak mungkin hidup di dalamku tanpa engkau menerima aku di dalam. Maukah engkau menerima dia? Bagi engkau yang sudah mengakui dosamu, berdoalah secara pribadi. Katakanlah, ya Tuhan, aku telah mendengarkan firman, kebenaran. Dan aku mau membuka hatiku kepadamu. Siapapun engkau di rumah kamu masing-masing. Apakah engkau bersama orang tuamu? Ini keputusan pribadimu. Ini keputusan pribadimu. Ya Tuhan, aku mau menerima engkau. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bagi engkau yang sudah berdoa secara pribadi, firman Tuhan jelas. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah lah yang mungkin mengenal Bapanya, yang mengasihi Bapanya, dan hidup bersama dengan Bapanya. Tidak akan ada orang yang hidup bersama Bapa yang bukan anaknya. Hanya ketika engkau menjadi anak Allah. Dan engkau menjadi anak Allah karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, inilah pengakuan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu. Engkau menerima kami apa adanya. Ada cinta yang tak bersyarat di dalam Yesus Kristus. Dan
Engkau hanya meminta respon kami, membuka hati kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah setiap doa anak-anak-Mu di rumah masing-masing yang hari ini mengambil keputusan, membuka hatinya, mengakui dosa-dosanya, menerima Yesus. Janji Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami, maka Tuhan mengampuninya keseluruhan. Kasih Tuhan, kasih yang kekal. Sejak hari ini hingga selama-lamanya, kami ini menjadi anak Allah, diterima di dalam Yesus Kristus. Dan inilah menjadi dasar, menjadi modal bagi kami untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan hidup di dalam Allah. Dalam nama Yesus, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang mau share, mau didoakan, mau berdoa bersama, teman-teman boleh raise hand supaya panitia bisa memasukkan ke dalam breakout room. Teman-teman juga bisa mengganti nama, rename menjadi sharing. Ya, SR boleh ya, sharing. Nanti di akhir ibadah, teman-teman akan masuk ke dalam breakout room, teman-teman bisa share, ada kakak-kakak di sana yang siap menunggu kamu bisa didoakan di sana. Ya. Kalau ada hal-hal yang tadi sepanjang khotbah menggelisahkan hatimu, kamu ingin berbagi, silahkan. Saya ulangi, boleh raise hand sekarang, supaya kakak-kakak panitia bisa memasukkanmu ke kelompok, atau boleh rename menjadi sharing. SR, biar lebih gampang, SR. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan yang telah dibukakan oleh Bang Rigop. Teman-teman, benar adanya bahwa Allah sendirilah yang telah kita. Dengan menyadari hal tersebut dan mau tinggal di dalamnya, tentu Ia akan terus memberikan kehangatan yang oleh kakinya. Untuk itu, mari lebih dalam lagi untuk hidup di dalamnya. Kita bernyanyi hidup bagi Kristus. Berjalan di antara
selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berisi beberapa informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman pengurus persisten dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Berikut tampilan videonya. Oke, sudah kedengaran suara saya? Sudah, Finley. Oke. Maaf sebelumnya teman-teman, ada kesalahan koordinasi ini, kita nggak akan menampilkan video, tapi saya yang akan ambil alih pada warta kali ini. Ya, saya sapa kembali. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Warta kita hari ini, ya terima kasih Kak. Warta kita hari ini bersyukur atas kebaktian awal tahun ajaran yang telah berlangsung hari ini. Bersyukur juga atas pelayanan kakak abang hari ini dengan pembicara kita Bang Rigop, MC kita Kak Mutiara Manik, alumni SMA 12. Kita ada Kak Tarigan, alumni SMA 12. Basis kita ada Bang Bungaran, alumni SMA 12. Lalu keyboardis kita ada Kak Amelia Tobing, alumni SMA 12. Drum kit kita ada Bang Mikael, alumni dari SMA 12. Operator dan teknisi kita ada Bang Samuel. Oh ya, mari kita sambut terlebih dahulu teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 21 Juni sampai 25 Juli dengan bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Oke, pengumuman selanjutnya, panitia boleh menampilkan flyernya. Ya, pengumuman kita selanjutnya adalah bahwa kita akan mengadakan PMS pada tanggal 1 Agustus mendatang dengan tema Growing yang akan dibawakan oleh Bang Jupa pada pukul 3 sore. Jangan lupa buat datang ya teman-teman. Sekian warta kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami masih bisa berkumpul di tempat ini, sama-sama beribadah kepada-Mu. Pada saat ini kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur atas kata yang telah kami adakan pada hari ini. Bersyukur atas adik-adik dan teman-teman siswa yang lain bisa hadir dan memberikan waktu untuk bisa mendengarkan firman. Biarlah setiap dari kami mendapatkan, ketika kami pulang nantinya, kami mendapatkan berkat bagi diri kami. Biarlah kami dapat semakin mengenal Engkau, semakin mendekatkan diri lagi kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami pun setelah pulang nanti, biarlah kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi orang lain. Biarlah kami dapat menjadi terang dalam dunia. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh pelayanan acara hari ini ya Tuhan, baik dari pembicara maupun seluruh pelayanan acara yang ada. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam
setiap pelayanan yang mereka lakukan, biarlah mereka dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau juga yang memberkati pengurus-pengurus PA sekolah yang ada di seluruh kota Medan. Biarlah setiap pengurus-pengurus sekolah yang ada dapat menjadi pengurus, menjadi contoh dan dapat melayani Engkau dengan sungguh lagi ke depannya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada setiap pengurus PA sekolah. Biarlah mereka dapat memberikan teladan bagi semua adik-adiknya. Biarlah juga Engkau yang berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami sedang dilanda oleh kesulitan yang sangat besar. Biarlah Engkau yang memberkati kami sepanjang kesulitan ini. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami supaya kiranya kami dapat menghadapi semua ini dan kami tetap berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus siswa, TPS dan staf yang melayani ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semuanya supaya kiranya bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan dapat menjadi berkat ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati studi kami ya Tuhan dalam kesulitan kami belajar daring ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk bisa tetap menimba ilmu dan tanpa henti mau belajar ya Tuhan. Biarlah pun kami dalam pelajaran kami bisa semakin mengenal Engkau dari apa yang kami mengerti ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati pandemi ya Tuhan dalam kesulitan yang kami hadapi. Biarlah Engkau yang menjaga seluruh bumi ini. Biarlah Engkau yang memulihkan semuanya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada pemerintah-pemerintah. Biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik kepada dengan bertanggung jawab di hadapan dalam setiap kebijakan yang mereka. Biarlah Engkau juga yang memberkati seluruh tenaga kesehatan yang ada. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka supaya kiranya mereka dapat melayani semua pasien dengan baik dan dengan sungguh-sungguh di hadapan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Setelah mengetahui dan menyadari betapa besar karya keselamatan yang daripada Allah Bapa, mari secara perlahan kita memulai memberi diri sepenuhnya bagi Allah. Sebab alangkah sukacitanya hati karena telah diselamatkan oleh-Nya. Akhirnya ku
berdoa. Tapi sebelumnya teman-teman siswa, sebelum saya tutup di dalam doa, sekali lagi, jika ada di antara kamu yang memang butuh sharing, kondisi kamu dalam keadaan sulit, atau kamu lagi berduka, orang-orang di sekitarmu, misalkan korban COVID begitu ya, kamu boleh share. Ada ruangan yang disediakan, silahkan raise hand, dan silahkan ganti nama, rename menjadi sharing atau SR ya. Silahkan, jangan sungkan, kakak-kakak kamu akan menerima kamu, mendengarkan kamu di sana. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kata kita. Tuhan, kami sekali lagi hampir Engkau mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami secara khusus untuk ibadah kata ini. Ada satu momen di mana Injil Tuhan diberitakan, dan ada satu momen di mana siswa-siswa boleh mendengarkan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap jaringan, untuk setiap device yang kami pergunakan yang bisa berjalan baik. Bahkan juga untuk beberapa teman mungkin yang juga jaringannya tidak stabil, kami tetap bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami bersekutu bersama. Biarlah Tuhan menerima segala hormat, pujian, penyembahan kami melalui ibadah kata ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kini kami tahu bahwa kami hidup bukan untuk diri kami lagi, tapi hidup untuk Kristus yang sudah menerima kami, mengasihi kami. Dan kami hidup bersama dengan Dia, Dia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus itulah kami berdoa dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kata ini. Amin. Oke, tes dengar suaraku teman-teman. Dengar Kak.